Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samuddin di Karisma Channel tentunya. Nah, kali kawan kita akan ngebahas dua buah laptop gaming sekaligus dan akan kita versuskan di range harga 11 jutaan. Yang pertama ada MSI Tin 15B12UC dan yang satu ini adalah Acer Nitro ANV1541R2VC. Nah, kalau kita lihat speknya dari kedua laptop ini bro, dia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Highlightnya gini, kalau MSI dia itu unggulnya di VGA pakai RTX 3050, kemudian prosesor pakai Intel i5 Gen 12. Nah, sementara kalau si Acer Nitro, dia ini bro pakai prosesor Ryzen 5 7535HS dan dikawinkan sama VGA RTX 2050. Dari sini kayaknya sekilas VGA RTX punya MSI ini lebih unggul dibandingkan Nitro. Tapi kalau untuk skornya, nanti dulu bro. Sebelum kita ngebahas lebih detail untuk masalah skornya, saya mau kasih perbedaan antara fisik dari kedua laptop ini. Cuman kalau teman-teman ingin tahu detail varian dari Acer Nitro, nanti kalian bisa lihat aja link yang ada di atas. Karena kita sudah review lengkap untuk tipe Nitro yang ini. Dan sekarang saya mau konsen ke MSI tipe Tin 15 ini. Karena kalau kita lihat, memang kedua laptop gaming ini bro, dia punya ukuran sama, yaitu layar pakai 15,6 inch. Tapi panelnya beda. Nah, kalau untuk panel, kalian bisa langsung lihat perbedaan antara data yang kita simpulkan seperti ini. Keduanya masih belum memiliki akurasi yang memang maksimal gaming, yaitu surface-nya sRGB. Tapi kalau kita gunakan untuk kebutuhan ngedesain dikit-dikit, ini udah cukup banget menurut saya. Terus kalau kita lihat desainnya, dua laptop ini memang mengkotak persegi panjang layaknya laptop gaming. Kalau si MSI itu dia punya logo gunakan di bagian luar, kalau Nitro dia punya logo N doang. Nah, ini adalah versi AMD. Jadi tampilannya kalem banget, dua laptop ini kalem. Terus kalau kita buka, laptop ini juga memiliki perbedaan yang ada pada keyboardnya. Nah, keyboardnya punya MSI Tin 15, dia ini tidak full size bro. Nah, kalau teman-teman lebih banyak pekerjaannya suka ngetik pakai angka-angka, mungkin pakai yang ini kurang cocok bro. Mendingan kalian pakai punya versi Acer Nitro 15 karena dia punya 6 trackpad yang bisa lebih memaksimalkan kebutuhan angka-angka kalian. Lanjut lagi, kalau kita geser ke bagian bawah, kita akan menjumpai dua buah ukuran touchpad yang kelihatan jomplang sekali. Punya Nitro ini berlebar luas, kalau punya MSI ini kecil banget bro ya. Jadi kalau secara penggunaan bro saya, enakan punya Nitro di touchpad sama keyboardnya. Lalu kalau kita lihat lagi dari perbedaan yang lain, kedua laptop ini juga punya I/O port yang sebenarnya kurang lebih sama bro. Dia itu sama-sama punya I/O port yang lengkap. Selain laptop gaming, dia punya RJ45, port HDMI, USB Type-C, ada juga jack 3.5. Cuman bedanya untuk Type-C-nya punya MSI ini bro, dia cuma bisa berfungsi dua arah. Yang pertama itu dia bisa copy paste data untuk data transfer. Yang satu dia bisa dimanfaatkan untuk monitor. Jadi kalian bisa memanfaatkan monitor itu pakai tiga, satu HDMI, satu pakai Type-C. Terus kalau kalian ngecas pakai Type-C di MSI ini nggak bisa. Nah, sementara kalau kalian beli punya Nitro, nah ini Type-C-nya lengkap bro, full fungsi. Bisa ngecas, bisa copy paste data transfer, bisa juga untuk monitor. Jadi ada min plusnya sendiri-sendiri. Terus kalau laptop ini kita bongkar dalamnya, dia ini juga punya sistem cooling yang beda. Si MSI menggunakan single fan dual exhaust pembuangan panas yang terletak di bagian kiri. Sementara kalau Acer Nitro, dia ini punya dual fan dan untuk exhaustnya sama-sama dua bro, cuma posisinya terletak di bagian kanan. Nah, harusnya kalau menurut saya enaknya dual fan itu ya exhaustnya 4 supaya mengeluarkan panasnya ini akan lebih maksimal. Tapi kalau untuk tolak ukur suhunya nanti akan kita kasih data benchmarknya. Terus kalau kita lihat dari spesifikasi HL-nya, teman-teman langsung bisa aja lihat datanya seperti kita sajikan seperti ini bro. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kedua buah laptop ini memiliki spek yang setara menurut saya, Ryzen 5 7535HS versus Core i5 12450H. Nah, dari sini kalau kita lihat antara prosesor, kecepatan yang lebih tinggi itu ada di Ryzen 5 versi 7535. Tapi kalau kita melihat dari VGA-nya, si Acer Nitro ini kalah bro, karena dia VGA-nya hanya menggunakan RTX 2050. Sementara si MSI Tin 15, dia menggunakan RTX 3050. Nah, unggulnya MSI ada di VGA ini. Terus kalau kita lihat dari penyimpanan, dua laptop ini sama-sama menggunakan NVMe Gen 4. Tapi untuk opsi tambahan dari storage-nya, dia beda bro. Kalau kalian beli MSI, ini slot tambahannya SATA. Nah, sementara kalau kalian beli Nitro ANV15, slot tambahannya itu ada NVMe. Kalau dari sini menurut saya tolak ukurnya lebih bagusan punya yang si Nitro. Terus kalau RAM-nya ini sama-sama pakai 8GB, cuman bedanya si MSI ini dia pakai 8GB DDR4 dan si Nitro dia pakai 8GB DDR5.
Nah, kalau kita lihat dari RAM-nya ini bro, tolak ukur yang paling bagus adalah DDR5 ini otomatis lebih kencang dibandingkan DDR4. Dan hasil dari pengujian tes benchmark itu memang menunjukkan overall secara angka Acer Nitro ini lebih unggul dibandingkan MSI. Nah, cuman kalau kita lihat ya tetap ada, nggak semuanya bro, ada yang lebih unggul MSI, ada yang Nitro, tapi kalau kita total kayaknya itu memang lebih unggul dari Acer Nitro-nya. Dan langsung aja kita akan menyimak mulai dari benchmark sintetis yang sudah kita koleksi seperti ini kawan. Oke bro, lanjut pada pengujian pengetesan benchmark sintetis yang akan kita mulai dari sirkuit R20 yang udah kita looping sampai 10 kali. Nah, dari sini bro, untuk sirkuit R20 skor tertinggi dimenangkan sama Acer Nitro V15 yang mencapai di angka 3.970 poin. Sementara kalau untuk hasil Cinepen R23, nah di sini ada min plus bro. Si Acer Nitro V15 itu untuk multiscore-nya unggul di angka 10.179. Sementara kalau untuk MSI Tin 15B12UC, dia itu unggulnya pada pengetesan single core yang mencapai poin di angka 1.573. Lanjut untuk pengujian render di Adobe Premiere. Nah, di sini RTX 3050 itu dominasinya keluar bro. Dia menyelesaikan render yang lebih cepat dibandingkan punyanya Nitro V15 cuma RTX 2050. Lanjut untuk tes Blender BMB, di sini yang unggul itu punya Nitro bro. Dia skornya di 4 menitan. Terus kalau untuk Blender Classroom-nya di angka 9 menitan. Tapi kalau kita ngebahas untuk suhunya, nah di sini ada yang cukup menyenangkan untuk saya spill sama kalian. Karena gini bro, kalau kita melihat dari kedua buah laptop ini, kan sistem coolingnya beda. MSI hanya menggunakan single fan, sementara kalau Acer Nitro dia punya dual fan. Nah dari sini kalau tolak ukur umum, mungkin si Nitro ini lebih dingin suhunya. Tapi ketika kita tes untuk benchmarking yang lama seperti tadi, terus kita pakai thermal handle kamera, nah suhunya itu ternyata sama-sama di angka 45,7 derajat Celcius waktu kita geber kedua buah laptop ini dengan pengetesan yang sama. Nah dari sini saya bisa bilang bahwa ternyata dual fan itu tidak lebih dingin dibandingkan single fan. Nah, mungkin ini bisa mematahkan pendapat bahwa dual fan itu lebih bagus dibandingkan single fan. Nah, tidak selalu seperti itu. Tapi yang pasti kalau kita ngomongin soal bisingnya fan yang mengganggu, antara kedua laptop ini menurut analisis saya dia itu lebih berisik punyanya Nitro bro dibandingkan punya MSI. Sekarang MSI ini lebih silent untuk single fan-nya dibandingkan si Nitro. Terus kalau kita lihat lagi untuk skor yang lain, pas kita nguji untuk pengetesan benchmark buat gaming, nah di sini juga ada min plus juga. Kita bisa melihat bahwa untuk pengujian dari tes gaming AAA seperti kayak Tomb of Raider, secara angka FPS-nya itu berbeda tipis tapi tetap lebih unggul Acer Nitro V15 di angka 107 FPS. Nah, tentunya settingannya ini bro, kita menggunakan Full HD dengan DLSS on, dan untuk tes gaming Cyberpunk yang sama-sama AAA juga, ini juga tetap unggulnya punyanya Acer Nitro V15 dengan rata-rata average di angka 65,3 fps. Settingannya sama-sama Full HD, cuman untuk DLS-nya yang pakai Cyberpunk ini kita off-kan. Lanjut untuk pengujian Forza Horizon 5. Nah, di sini yang unggul itu punyanya si MSI Tin karena mencapai di angka 85 fps. Setting sama-sama Full HD. Tapi kalau kita melihat dari game yang kompetitif seperti kayak punya Valorant, bro. Nah, hasil ini lebih unggul punyanya si MSI Tin B12UC karena average-nya tuh mencapai di angka 255 sampai 277. Terus yang terakhir untuk game Genshin Impact ini sama-sama bisa mentok kanan pakai 60 fps. Nah, oke, jadi gini bro ya, kalau kita lihat dari hasil pengujian tadi antara kedua buah laptop ini memang nggak bisa dibilang si Acer Nitro paling menang atau MSI ini juga yang paling menang. Kalau kesimpulannya menurut saya dari kedua buah laptop ini dia punya benefit yang memang lebih spesifik untuk kebutuhan apa. Contoh ini, kalau teman-teman lebih tolak ukurnya banyak kebutuhan render, saya lebih menyarankan punya MSI karena punya VGA lebih tinggi pakai RTX 3050. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa hasil render ini lebih kencang dibandingkan punya Nitro yang hanya mengandalkan RTX 2050 yang notabene itu grade-nya lebih rendah daripada 3050. Cuman kalau tolak ukur teman-teman untuk main gaming AAA dari sekolah yang udah kita sajikan sama teman-teman, nah di sini kita bisa melihat bahwa Ryzen 5 7000 series yang dikawinkan sama RAM DDR5 terus VGA RTX 2050 ternyata lebih efisien alias lebih kencang dibandingkan punyanya Core i5 yang ditandemkan sama RTX 3050. Jadi ada min plus sendiri. Tapi overall dari kedua buah laptop ini kalau kita ngomong soal suhu sama-sama skornya. Saya heran bro, kenapa kok sama, harusnya ini lebih dingin si Nitro. Tapi nyatanya ya seperti yang saya bahas di tengah.
Laptop yang punya dual fan tidak lebih dingin dari single fan. Jadi kalian pilih single fan, ini overall it's oke-oke aja untuk kebutuhan standar ataupun untuk kebutuhan bermain game dan juga rest setiap hari. Jadi mungkin cukup terima kasih informasi yang bisa saya berikan, sebuah bermanfaat perbandingan antara MSI sama Nitro V15 yang harganya sebenarnya murah MSI bro. Tapi kalau kita lihat unggulnya tadi, mungkin kalian bisa jadi tolak ukurnya malah jadi berbeda. Jadi segitu aja bro ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawanku.